Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Dr. IT Bedfarm, ketemu lagi dengan kita ya. Bagi yang masih baru gabung, selamat datang, selamat bergabung. Semoga konten ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Di konten kali ini saya ingin sharing bagaimana tips dan trik atau cara beternak burung murai batu bagi pemula sampai kita menjual trotolan kita atau hasil produksi kandang kita. Saya ingin ulas dari awal sampai akhir, tentu secara singkat padat, dan semoga Anda bisa menyerap. Oke, hal pertama yang perlu kita perhatikan adalah tempat atau lokasi. Kita lihat dulu lokasi ada enggak. Jika kita hanya tinggal di perumahan, itu ada kok hal yang bisa kita manfaatin. Contohnya di belakang atau di teras rumah. Kalau saya kebetulan tinggal di perumahan subsidi yang ukurannya ya segitulah, saya bikin kandang di teras rumah, di depan rumah. Orang lain pada parkir mobil, saya kandang burung murai batu. Tuh, yang kedua, kita harus mencari bibit. Tidak perlu modal ratusan juta, puluhan juta untuk mendapatkan bibit burung murai batu. Jika kita tidak punya modal besar, kita bisa menyiapkannya dari trotolan. Anda bisa ngambil di Dr. IT Bedfarm Official untuk trotolan burung murai batu dan harganya sangat miring, ring APBN. Tuh. Namun jika Anda memiliki modal besar, silahkan Anda pilih sendiri warna, harga burung murai batu bervariatif, dari yang jutaan sampai yang miliaran ada. Jadi kembali ke kantong masing-masing, sesuai budget aja lah. Terus dari sistem selanjutnya adalah yang ketiga, penjodohan. Di penjodohan kita harus sabar. Tipsnya sabar ya. Karena kunci 50% keberhasilan seorang breeding murai batu atau peternak burung murai batu di penjodohan. Jika penjodohan sukses, berarti kita sudah mengantongi 50% kesuksesan. Intinya sabar. Jika orang lain seminggu berhasil, jangan bangga jika kita bisa berhasil 4 hari. Kamu perlu belajar mungkin 2 minggu, gak apa-apa. Tingkat kesabaran itu menentukan tingkat kesuksesan dalam peternak burung murai batu. Jadi gak apa-apa kita penjodohan 2 minggu, 3 minggu, gak masalah. Yang penting berhasil, indukan aman. Jangan lupa pantau terus. Terus yang ketiga atau 4, itu pakan. Kita harus tahu pakan siapa saja. Kalau di Dr. IT Bedfarm kita menggunakan jangkrik untuk menu utama. Menu tunjangan kita bisa pakai ulet Hongkong, kita pakai bisa cacing, sesekali kita kasih keroto. Anda bisa cari konten-konten saya yang lainnya, itu perbagian sudah saya buatkan video secara detail. Dari vitamin jangkrik apa aja, cara biar burung murai batunya itu sehat gimana, pakannya apa aja. Intinya aja adalah jangkrik untuk harian, dan vitamin jangkrik tentu ada di konten yang lainnya sudah saya terangkan secara detail. Di konten kali ini hanya garis besarnya saja, dari A sampai Z. Dari pakan sudah, terus bertelur. Ketika burung murai batu kita bertelur, kita tentunya harus sudah tahu karakter dari burung murai batu kita. Apakah dia kategori jinak, apakah dia kategori emosian, apakah dia kategori birahi. Karena jika kita tidak mengetahuinya, maka bisa saja telur yang tadinya 3, besoknya kita lihat, loh kok telurnya kosong. Bisa saja
telurnya hilang, telurnya buang atau gimana. Itu juga sudah saya bahas di konten yang lainnya. Silahkan di ini ya. Nanti saya tulis di deskripsi, silahkan Anda lihat di deskripsi. Terus ketika sudah menetas, kan ada proses menetas, ada proses pencarian indukan, proses penjodohan, proses ngangkat sarang, proses bertelur, proses netas, atau proses trotolnya. Ketika burung sudah menetas, makanan apa saja yang perlu kita siapkan? Intinya jangan lupa jangkrik, itu udah makanan pokok ya. Di Dr. ID Bird Farm tidak main full AF jangkrik. Nah, Anda bisa bereksperimen sendiri, namun tentu Anda harus menyiapkan dasar-dasar amannya saja. Ini saya kasih tahu amannya. Dan ketika sudah menetas, berapa hari kita panen? Oke. Di Dr. ID Bird Farm masa panen 7-10 harian. Idealnya 9 hari. Itu loloh tangan ya. Jika Anda loloh induk umur sebulan, silakan Anda panen. Jika belum sebulan dipanen, sangat berisiko. Risikonya apa? Risikonya kematian, karena burung trotol yang kita panen loloh induk sebelum dia mandiri, itu tentu akan susah makan. Dia takut, dia gerabakan, dia giras. Itulah tipikal dari loloh induk, seperti burung hutan. Saya sharing berdasarkan pengalaman, bukan pengarangan. Ya, di luar sana orang bilang A, B, C, D. Namun kenyataannya tidak A, B, C, D. Namun D, C, B, A. Kurang lebih seperti itulah. Ini sharing sesuai pengalaman Dr. ID Bird Farm Official saja. Contohnya begini. Di luar umur 7 hari, 5 hari sudah tidak mengeram cindilan ya. Ternyata di Dr. ID Bird Farm dia sampai umur 10-12 hari ya masih diram. Itu kenyataannya. Mungkin karena suhu atau apa saya kurang paham. Yang jelas setiap indukan burung murai batu itu berbeda cara penanganan anak-anaknya. Saya kutip lagi ya. Semua indukan burung murai batu itu tidak sama dalam merawat anaknya. Oke, ketika semua panen di umur 7 hari, 10 hari untuk loloh tangan dan 30-an hari atau mandiri untuk loloh induk. Lanjut, jika sudah tentu dengan vitamin ya. Vitamin juga sudah saya berikan konten yang detail di konten lainnya. Ini hanya seputar dari A sampai Z garis besarnya aja. Kita sudah panen, kita perawatan trotol. Di trotol juga ada perawatan, manajemennya pakan seperti apa. Dari kecil umur 7 hari kalau di Dr. ID Bird Farm sudah dilatih full. Tapi lihat kondisi juga. Kalau kondisi ekstrim, full saya berhenti total, saya main EF full sama vitamin-vitamin untuk menyuplainya. Jika dari kecil sudah kita latih full dikit, perlahan kita tambah fullnya, usianya bertambah kita tambah lagi. Dia nanti umur 21 hari sudah bisa makan fur basah, fur makan sendiri ya, dia matok-matok sendiri. Fur basah, dan kita kasih juga di cepuk lain fur kering. Nanti jika fur basah habis, dia lapar, dia makan fur kering, atau kita campur dengan kroto fur kering tapi yang lembut. Itu untuk pemula ya, untuk ngajarin dia makan fur. Terus ketika sudah besar, settingan trotolan itu kalau di Dr. ID Bird Farm sih paling pagi 10 sore 10 untuk jangkrik ya, EF, jika dia sudah makan fur. Sesekali kita kasih kroto ya. Terus ketika pemasaran, nah ini penting. Pemasaran itu mulailah dari orang terdekat. Contoh, Anda iseng aja upload di story WA murai batu, mungkin dari awal, terus lanjut ke bertelur, bertahap, tapi jangan langsung ke jeder anak, itu jangan. Bertahap, melihara, upload, pas bersihin kandang, sehabis itu diupload lagi di status WA aja. Nanti dari 100-an orang atau berapa orang dia akan menyapa Anda. Begini menyapanya, ternak burung om, ternak burung bos, ternak burung pak, ternak burung mas, ternak burung kang. Nah gitu,
berapa harga trotolannya, berapa harga ininya sepasang. Nah dari situ. Terus kalau dia bertanya, jangan langsung dikasih tahu harganya, dipancing-pancing dulu aja. Contoh kalau dia pengen minat breeding, situ kan udah banyak duit, ngapain breeding gitu-gitu. Pokoknya kita pancing-pancing, kita pancing lagi, kita lempar, kita tarik lagi, kita lempar, kita tarik lagi. Itu salah satu strategi marketing ya. Jadi kita ada pancing tarik ulur gitu. Kalau tarik ulur orang semakin tertantang ya, ikan aja semakin tertantang. Terus dari situ kita bisa promosi orang paling terdekat, terus kita bisa online, terus kita bisa bikin channel YouTube. Karena dengan channel YouTube banyak orang akan mengenal breeding kita, mengenal brand kita, dan dari situlah orderan trotolan kita akan masuk, akan nanya, akan inden, akan apa situ. Satu lagi, bergabunglah dengan komunitas atau wadah yang besar, karena dari situ banyak sekali ilmu yang kita petik, dan juga ya kita jangan sampai tertinggal kedua kali lah dari para senior sudah 2 langkah di depan kita. Dia brandnya sudah diketahui oleh orang banyak, dan dia sudah bergabung dengan grup-grup brand besar. Oke, kiranya cukup mengenai ulasan tip breeding murai batu dari awal sampai kita panen atau promosi. Kiranya sampai di sini dulu episode mengenai tips breeding burung murai batu dari 0 sampai jadi duit. Jika ada kritik, saran, atau komentar, silahkan tinggalkan di kolom komen. Jika Anda suka dengan video saya, tolong bantu like. Jangan lupa jika teman-teman Anda kiranya membutuhkan, silahkan di share. Satu lagi yang paling penting buat kita, buat teman-teman, agar kami semangat dalam membuat konten, tolong di subscribe lah. Subscribe itu gratis, tinggal mencet tombol subscribe itu biar padam merahnya, biar saya bisa membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi untuk teman-teman pemula lainnya. Mohon maaf jika ada masih belepotan kata-katanya. Cukup sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.